Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada masa itu tampillah di Israel seorang raja yang berdosa, yaitu Antiochus Epiphanes, putra Raja Antiochus. Ia pernah menjadi sandera di Roma. Antiochus Epiphanes itu menjadi raja dalam tahun 137 di zaman pemerintahan Yunani. Pada masa itu, tampillah dari Israel beberapa orang jahat yang meyakinkan banyak orang dengan berkata, "Marilah kita mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa sekeliling kita. Sebab sejak kita menyendiri, maka kita ditimpa banyak malapetaka." Usul itu diterima baik. Mereka diberi hak oleh raja untuk menuruti adat istiadat bangsa-bangsa lain. Kemudian mereka itu membangun sebuah gelanggang olahraga di Yerusalem menurut adat istiadat bangsa-bangsa lain. Mereka pun memulihkan kulub mereka, dan murtadlah mereka dari perjanjian kudus. Mereka bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan menjual dirinya untuk berbuat jahat. Beberapa waktu kemudian, Raja Antiochus Epiphanes menulis sepucuk surat perintah untuk seluruh kerajaan, bahwasanya semua orang harus menjadi satu bangsa. Masing-masing harus melepaskan adatnya sendiri. Maka semua bangsa menyesuaikan diri dengan titah raja itu. Juga dari Israel ada banyak orang yang menyetujui pemujaan raja. Dipersembahkanlah oleh mereka kurban kepada berhala, dan hari Sabat dicemarkan. Pada tanggal 15 bulan Kislu, dalam tahun 145, Raja menegakkan patung berhala keji di atas mezbah kurban bakaran di Bait Allah. Dan di semua kota di seluruh Yehuda, mereka dirikan pula mezbah pemujaan berhala. Pada pintu-pintu rumah dan di lapangan-lapangan dibakar kurban. Kitab-kitab Taurat yang diketemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian, atau jika seseorang berpaut pada hukum Taurat, ia dihukum mati oleh pengadilan raja. Namun demikian, ada banyak orang Israel yang tetap teguh hatinya dan bertekad untuk tidak makan sesuatu yang haram. Mereka lebih suka mati daripada menodai diri dengan makanan semacam itu, dan dengan demikian mencemarkan perjanjian kudus. Dan mereka mati juga. Kemurkaan yang hebat sekali menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Bebaskanlah aku dari pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat sudah mendekat.
mereka menjauh dari hukum-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab mereka tidak mencari ketetapan-ketetapan-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Melihat para pengkhianat, aku merasa muak, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau ingini ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus kembali memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam antipun Injil hari ini, akulah cahaya terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia mempunyai terang hidup. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita diharapkan supaya kita tidak buta secara rohani. Biarpun kita seringkali rajin berdoa, seringkali rajin ke gereja, bisa juga kita buta akan kasih Allah. Kita buta kepada sesama kita yang mengalami penderitaan. Akhir-akhir ini mungkin kita mendapatkan viral, ada seorang ibu kandung membunuh anaknya. Itu berarti buta dalam kasih Allah. Dan kita diharapkan juga tidak hanya supaya tidak buta, tapi kita juga bisa mengantar orang lain menemukan kasih Allah. Maka hari ini kita diajak merenungkan dengan kita terbuka melihat terang Allah, apakah kita juga menjadi terang bagi sesama, orang-orang yang membutuhkan, dan mungkin kita juga bisa menjadi terang bagi orang lain untuk menemukan Allah. Maka di sini digambarkan dalam bacaan pertama di dalam kitab Makabi, ada seorang raja yang berdosa, dia bersekongkol melarang rakyatnya tidak boleh menyembah Allah, tapi diharapkan menyembah berhala. Di situ menggambarkan orang hidup ingin menemukan Allah banyak tantangan. Sama dengan si buta, ingin melihat Yesus saja dilarang, diam.
Ini juga terjadi dalam kehidupan kita, bisa juga kita menjadi halang orang lain untuk menemukan Yesus, dan kita juga bisa menjadi penghalang kita untuk bisa melihat kasih Tuhan untuk mengalir dalam hati kita, sehingga hidup kita diharapkan menjadi terang karena kita adalah anak-anak terang, dan kita diharapkan juga telah menemukan terang Kristus, supaya kasih Allah yang telah meresap dalam hati kita supaya menjadi nyata dalam hidup sehari-hari. Kita menjadi kasih Allah, kita menjadi terang Allah, dan kita dapat menyinari orang lain, dapat melihat terang Allah sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.